Iya, aku sedih aja kalau diberitain kayak begitu-begitu. Kalian nggak lihat aku kerja ini 20 tahun lebih, bener-bener dari bawah. Dan kalau kalian juga lihat yang kita lakuin ini bener-bener pekerjaan kita ini di dunia entertain, dan juga kita ada digital juga. Kayak tadi kita live shopping, bener-bener support UMKM, support produk lokal. Jadi kalau ada berita-berita yang seperti itu, yang pasti jelas saya katakan tidak benar adanya. Jadi jangan percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Siapa bilang dia orang kaya lama? Baru aliran uang pertamanya bisa kami sebut inisialnya dari W kok. Nah, W ini baru keluar penjara kok. Jadi nggak seperti itu juga. Jadi umumnya uang yang baik itu perilaku orangnya baik, mekanismenya baik, terukur, pajaknya terbuka. Pajaknya kalau kita cek di Direktorat Jenderal Pajak terlihat dengan nyata. Itulah disebut dengan orang kaya yang benar. Lah kalau pajak cilik kemudian mengaku kaya raya, kemudian mengaku orang lama yang kaya, mana catatan kakinya? Mana catatan bahwa pajaknya itu rutin dan besar? Aku juga nggak patah semangat meskipun dijatuhin, difitnah, diapain, nggak apa-apa. Ini membuat aku menjadi lebih semangat lagi untuk terus berkarya. Pastinya juga yang aku lakuin juga hal-hal yang bisa mensupport produk-produk lokal, UMKM. Yang pasti juga aku pengen kasih semangat juga buat teman-teman dalam keadaan apapun. Ya kita harus tetap bisa bangkit dan juga jangan gampang percaya juga dengan hal-hal yang seperti itu. Ya apalagi aku kaget juga dibilang ada pencucian uang lah, itulah. Sama sekali nggak ada. Aku ini percaya nggak percaya, cek aja. Ini gedung juga masih ada cicilan, masih ada semua. Jadi ya mungkin karena sekarang lagi tahunnya politik dan juga ya aku nggak ngerti lah. Sebenarnya aku bukan politikus, dan aku juga ya mungkin karena aku mensupport salah satu paslon, ya ada yang suka atau ada yang nggak suka, tapi intinya aku jelaskan bahwa itu tidak benar. Dan Rans aku sendiri mulai berkarir dari umur 13 tahun sampai sekarang, alhamdulillah aku kerja keras pagi, siang, sore, malam. Jadi jangan percaya dengan hal yang seperti itu. Dan kita lihat aja nanti kalau memang ya ternyata sih aku sebenarnya dari dulu nggak pernah mau jawab hal-hal kayak gini, tapi kalau ini karena sepertinya fitnahnya keterlaluan sekali. Jadi kami yakin keberanian yang sudah ditopang dengan penyebutan rekening itu adalah pernyataan terkuat yang bisa ada dalam pengungkapan uang-uang hitam. Dan memang putaran uang hitam ketika dilekatkan ke public figure, kecenderungannya itu mudah terdeteksi. Walau dalam beberapa tahun putaran kalender dia tidak terlihat, tapi lama-lama ini menjadi menarik perhatian juga. Lah orang-orang kerjaannya maksimal kok, putaran duitnya banyak, kok hasilnya kelihatan cilik. Umumnya kan kalau ada uang 100 miliar hendak diputar, menyusut dengan harapan uang susutan itu langsung bisa menjadi putih masuk ke nomor rekening. Nah ini yang kita lihat umumnya terjadi. Jarang orang memutar uang hitam, tadinya 100 miliar dalam kurun 5 tahun dia akan menjadi 180 miliar, jarang. Karena memang panas uang hitam itu. Ya mudah-mudahan orang yang memberikan narasi-narasi seperti ini ya tolonglah jangan memberikan narasi yang menyudutkan, apalagi yang membuat merugikan. Tapi saya percaya kok Allah juga tidak tidur. Pasti apapun itu yang benar pasti akan diberikan jalan yang terbalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong kasih tahu ya ke semuanya bahwa itu tidak benar. Saya percaya orang itu kaya raya ketika pajaknya besar. Pajak pribadi dan atau pajak badan. Itu aja. Gak usah mengklaim yang lain lah gitu. Mengukur orang terkaya Indonesia kan pajak. Mengukur orang terkaya dunia pajak.
bukan dengan asumsi kebaikan, bukan asumsi bersedekah semata, bukan asumsi publikasi kerjaan, enggak, dari pajak aja. Jadi simpelnya sangat mudah. Ketika ada menyebut ada ratusan rekening penampung, kemudian ada ratusan aliran transaksi di antara ratusan rekening, itu tentu adalah pelibatan orang yang pelaku utama. Ya itu kan karena makanya sekarang kan lagi mulai panas lah ya gitu, jadi ada aja berita-berita kayak gitu. Kalau memang bersalah itu merusak, kalau enggak kan enggak perlu takut, gitu aja. Hanya sekedar ngejok konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Mau tahu cerita lebih dalam tentang selebriti dan public figure? Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com. Hari ini kami mendapat undangan untuk mendengar keterangan, begitu kan? Oh, laporannya sudah diterima. Oh sudah dong, banyak Berapa jalan. itu, Bang? 24. Ya. Laporan kami tanggal 24 itu mengenai dugaan kuat adanya pemalsuan surat. Di mana surat tersebut tidak pernah digunakan. Namun tidak tahu siapa yang melangkah seperti itu sampai adanya surat itu di sidang perceraian. 19 pertanyaan dan sudah dijawab semua. Surat itu yang dibawa ke pengadilan itu yang menyatakan bahwa Om menerima untuk bercerai, sudah bersepakat bercerai, dan Om tidak menghadiri sidang perceraian. Dan celakanya dari awal itu alamat yang digunakan itu alamat yang dimasukin ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu alamat nggak benar. Yang dilaporkan ya yang punya kepentingan tentunya. Siapa, Bang? RAB. Nanti teman-teman bisa. Anak-anak masuk 2 nama itu. Waktu mereka tahu Om Gideon datang ke kantor saya di Duren 3 itu terhenti semua komunikasi. Tapi sebelumnya itu kan saya sudah memberikan waktu ruang untuk mereka bermediasi antara anak dan orang tua, mantan suami dan mantan istri. Karena tidak adanya komunikasi, tidak adanya titik temu, sehingga malam itu Om Gideon minta saya, dan terpaksa juga saya mau menandatangani sebagai kuasa hukum. Sekali lagi saya juga berterima kasih kepada Bapak Kapolda. Dalam hal ini sudah menerima laporan kami pada tanggal 24 itu, dan kami juga tidak perlu menunggu waktu lama ya. Terima kasih buat Bapak Kapolda. Dari tanggal 24 kami langsung di bel tanggal 28 untuk hadir hari ini, dan diminta jam 11, cuman masih turun dari puncak, akhirnya saya yang minta tadi. Nanti kita lihat aja begini ya. Jadi mengenai pasal kan itu baru tadi dari kemarin laporan saya kan, nanti kan pengembangan dari teman-teman penyidikan itu seperti apa ya setelah mereka cross check klarifikasi. Tentunya kalau ada permasalahan yang diangkat oleh kami sebagai kuasa hukum ya tinggal nanti teman-teman penyidik tinggal cross check siapa yang buat itu. You buat itu pasti enggak, karena ada korban di sini. Dia merasa hak-haknya dirugikan, hak-haknya terabaikan, sehingga dia tidak datang ke persidangan tanpa ada undangan. Relas panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta, rumah di mana RAB dan anak-anaknya tinggal, tumbuh, kembang, dan berusaha di rumah itu. Kenapa dipakai alamat itu? Sementara Om sudah tidak tinggal di situ. Om sudah berKTP
dan KK Kabupaten Bogor. Ya nanti apa yang saya sampaikan, apa yang saya ungkapkan seperti kali lalu, sehingga teman-teman penyidik dulu akhirnya menerima laporan kami, dan tadi penjelasan juga seperti itu kan, bahwa ini termasuk